Ya. Nah, insya Allah kalau transformasi manhajnya kuat, kemudian sistem kepemimpinannya juga kuat, dan kemurabiannya jalan, dan didukung dengan Hidayatullah Institute dan gerakan-gerakan lainnya, itu saya pikir sebuah sistem yang sangat ada bayangan ke depan bahwa Hidayatullah akan meraih sesuatu yang diimpikan oleh para pendirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BMH TV, alhamdulillah kembali kita bertemu pada program Bincang Mulia. Dan ini kita di alam terbuka, sejuk, menikmati udara malam. Dan masih berhubungan dengan milad 50 tahun Hidayatullah. Pada kesempatan ini kita akan menggali sisi historis, juga bagaimana awal Allahyarham Ustadz Abdullah Said dengan visi gerakannya dalam bidang dakwah dan tarbiyah, termasuk bagaimana cara-cara atau metodologi yang beliau terapkan di dalam membangun mentalitas dan visi para kader dan jamaah Hidayatullah. Telah hadir bersama saya di channel yang cerdas menggerakkan ini Ketua Dewan Murabbi Pusat Hidayatullah Ustadz Dr. Tasrif Amin MPD. Kita sapa bersama. Assalamualaikum Ustadz Tasrif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Malam ini. Alhamdulillah. Membawa energi dari Allahyarham ini. Ada imun yang muncul ketika berbicara tentang milad Hidayatullah. Masya Allah, luar biasa. Dan itu bersifat spontan dan langsung dirasakan. Baik, kita akan coba menggali lebih ringan terlebih dahulu tentang sosok Ustadz Abdullah Said. Dan nampaknya memang Ustadz, bagi kebanyakan kader, khususnya yang milenial, itu kalau melihat quote-quote-nya Allahyarham kan memang kesannya sangat serius, mendalam begitu kan. Nah, apakah sebenarnya sosok Ustadz Abdullah Said hanya itu saja atau ada sisi lain? Kebetulan Ustadz Tasrif Amin ini pernah berinteraksi langsung dengan Allahyarham. Silakan Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah malam hari ini kita ingin mengenal lebih jauh perjalanan 50 tahun Hidayatullah. Tentu saja bicara 50 tahun itu masa starting point Hidayatullah 50 tahun yang lalu, di mana ada sekelompok anak muda yang hadir di Balikpapan, tidak seperti kelompok manusia lainnya. Ketika itu bicara Balikpapan adalah bicara mengadu nasib, mencari pekerjaan, karena terkenal sebagai kota industri, kota minyak, kota yang sedang berkembang pada saat itu. Tiba-tiba ada sekelompok anak muda yang mengambil jalur lain, yaitu mengumpulkan anak-anak yang potensial untuk mengarahkan sebuah gerakan pada sebuah visi yang beliau sebut itu tegaknya kalimat Allah di bumi. Itu visi awal yang beliau sampaikan, dan itu kalau dikontekstualkan hari ini sebagaimana Hidayatullah telah menetapkannya sebagai membangun peradaban Islam. Itu kalimat lain yang sudah dipatenkan oleh Hidayatullah. Artinya betul-betul hadir sebuah pergerakan yang mengantar satu kelompok anak muda ini untuk membumikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai saat itu di kota Balikpapan. Masya Allah. Dan menariknya, mereka ini pindah dari rumah kontrak ke kontrak yang lain, dari emperan toko ke emperan toko yang lain, bahkan dari pembakaran batu merah ke pembakaran batu merah yang lain, dari kemudian dari kota masuk kembali ke hutan untuk merintis bagaimana memulai sebuah gerakan menuju visi yang sangat besar itu. Luar biasa, berarti memang datang dengan sebuah visi dan konsep yang jelas nampaknya. Nah, untuk sampai ke visi itu ada 3 pilar yang terintegrasi dalam gerakan Abdullah Said bersama dengan kawan-kawan waktu itu. Yang pertama ada manhaj gerakan,
kemudian ada kepemimpinan, dan yang ketiga yang menarik adalah ada basis teritorial, ada bi'ah. Karena mereka sadar betul bahwa kalau hanya dengan manhaj berarti itu transformasi ilmu. Bisa membuat orang cerdas, tapi belum tentu membuat sebuah gerakan yang terpimpin. Akhirnya mereka membangun gerakan yang disebut dengan kepemimpinan, bahwa bergabung dengan Abdullah Said itu berarti berada dalam satu garis komando untuk dakwah dan pendidikan. Tapi itu belum cukup kalau tidak ada wadah atau bi'ah teritorial yang mengkonsentrasikan gerakan itu. Bagaimana manhaj diwujudkan, bagaimana kepemimpinan itu efektif. Maka pilar yang ketiga adalah berkampus. Ya, maka semua gerakan Hidayatullah di seluruh Indonesia awalnya itu ya membangun kampus, di dalamnya ada manhaj dan di dalamnya ada kepemimpinan. Kalau di dalam sistem sosial ada basis nilai, ada basis kepemimpinan, dan ada basis teritorial. Itulah sebuah integrasi gerakan menuju visi besar tegaknya kalimat Allah tadi itu. Artinya ada miniatur peragaan, Ustaz, ya? Ya, miniatur peradaban dan peragaan Islam, dan itu menjadi alat peraga dakwah yang sangat efektif. Ya. Nah, ini sisi yang orang mungkin banyak bertanya itu. Oke lah, Ustadz Abdullah Said itu punya visi, punya karakter yang memang datang ke Balikpapan dengan niat untuk dakwah tadi. Tapi kaitan dengan kemurabian, menata mental gitu ya, menata supaya sahabat dan kader-kadernya itu juga mampu bertahan. Ini pola yang digunakan oleh Ustadz Abdullah Said seperti apa sehingga kok mau dan mampu gitu ya pindah dari satu tempat ke tempat, kemudian dari satu pembakaran batu bata ke batu bata lainnya. Bahkan saya baca di Mencetak Kader itu lebih banyak puasanya mereka daripada makannya. Ini bagaimana polanya itu sebenarnya? Iya, kembali ke visi itu tadi. Jadi gerakan apapun di dunia ini, apakah ideologi langit atau ideologi bumi, itu semua dimulai dari visi. Karena visi itu mengendalikan proses. Nah, memang visi ini sudah menghunjam kuat kepada Abdullah Said dan kader-kadernya bahwa kita ini menuju Allah, menuju Allah. Jadi bukan sekedar cari materi, cari dunia, cari kekuasaan, tapi perjalanan ini menuju Allah. Bahkan disebut li'la'i kalimatillah yal ulia, itu mewujudkan kalimat Allah yang sangat mulia itu. Nah, itu yang menghunjam pertama pada diri masing-masing kader. Nah, kemudian diantar dengan sebuah keteladanan. Jadi apapun yang disampaikan oleh Allahyarham Abdullah Said kepada kadernya itu dicontohkan dengan baik. Makanya tadi itu perlu ada kampus. Ada kampus sebagai peragaan. Jadi menurut saya inilah yang sangat efektif bagi Abdullah Said, karena bukan sekedar teori, ya, bukan sekedar ada kepemimpinan formal, tapi betul-betul apa yang ingin diwujudkan menuju visi besar itu dicontohkan dalam sebuah kampus. Ya, makanya dakwah Hidayatullah ketika itu pembukaan cabang-cabang itu belum dianggap eksis, belum dianggap konkret kalau mereka belum memiliki kampus sebagai peregaan Islam. Ya, beliau ilustrasinya atau contoh konkretnya itu ya Nabi kemudian ekspansi dakwah ke Persia, Romawi dan seterusnya ketika ada Madinah sebagai prototipe daripada Islam itu. Oke, luar biasa, keteladanan kuncinya. Keteladanan. Nah, yang kedua, transformasinya seperti apa, Ustaz? Karena kita juga mendengar bahwa santri-santri awal ini dari berbagai macam latar belakang gitu ya. Tidak semuanya dari sarjana misalnya, tetapi kok semuanya bisa paham sehingga ketika ditugaskan ke daerah membangun satu kampus itu juga sama, polanya sama. Nah, padahal waktu itu sangat terbatas sebuah peraga untuk mempresentasikan sebuah gagasan. Nah, waktu itu apa sih yang kemudian menyebabkan para kader mudah memahami selain daripada sisi tadi, supaya ini bisa menjadi referensi transformasi bagi generasi yang akan datang? Ketika itu ada 3 yang sangat populer di kalangan kader-kader awal. Yang pertama, belajar keras, ibadah keras, dan kemudian kerja di lapangan. Belajar itu adalah misalnya tiap malam Jumat seluruh kader jamaah itu berbondong-bondong datang di Karambogis untuk mendengarkan
pencerahan, transformasi manhaj dari Allahyarham Abdullah Said. Dan itulah mungkin pengajian terlama di Indonesia itu. Ya, sudah berumur 50 tahun. Yang namanya malam Jumat itu ada transformasi nilai di Karambugis. Jadi dari kampung-kampung, bahkan dari luar Balikpapan ketika malam Jumat datang berkumpul untuk mendengarkan, ya, mendengar transformasi dari Allahyarham. Menurut saya itu yang menyentuh pertama dari segi keilmuan. Yang kedua, persoalan ibadah. So ibadah ini karena dalam manhaj juga pokoknya bukan sekedar sholat jamaah kalau sudah berada di kawasan teritorial itu, tapi menekankan perlunya munajat kepada Allah di malam hari. Itu dengan sholat lain. Di surah Al-Muzammil itu 7 kiat untuk membangun kepribadian itu. 2 yang saya garis bawah di situ adalah di malam hari ketemu Allah, ya, kemudian di sehari menjauhkan diri dari maksiat. Wahjurhum hajaran jamilah. Qumil laila illa qalila, kemudian wahjurhum hajaran jamilah. Di malam hari ketemu Allah, kemudian di siang hari menjaga diri dari maksiat. Dan cara terbaik untuk menjaga diri dari maksiat adalah berkampus. Karena kampus itu adalah pensuasanaan Islam 24 jam. Nah, yang ketiga kerja. Kerja keras di lapangan itu artinya semua orang yang gabung di Hidayatullah itu ya belajar, ibadah, dan juga membangun membangun karya, berkarya. Dan bahkan seluruh bangunan yang hadir di Hidayatullah awalnya adalah karya daripada santri-santri sendiri. Jadi mereka merasakan lewat keilmuannya, memahami Allah lewat keilmuannya, kemudian merasakan kehadiran Allah lewat ibadah, dan kemudian merasakan pertolongan Allah lewat kerja-kerja di lapangan. Ya, mereka itu betul-betul bisa menghadirkan hal-hal yang irasional lah, dengan bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai ada istilah bisa dirasakan sulit dibahasakan itu. Itulah, ya. Jadi kalau sudah terintegrasi tadi itu ilmunya, kemudian ibadahnya dan kerja kerasnya, disitulah puncak munajatnya itu, ya tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang pola transformasinya melalui sebuah ritme gerakan. Jadi menurut saya Abdullah Said itu Allahyarham, dia memang seorang murabi. Bukan kalau seorang muallim itu kan terbatas transformasi keilmuan. Ya, kognitif biasanya. Kognitif. Kalau dia hanya membangun adab, karakter, itu berarti dia muadib saja. Nah, tapi dia juga muallim, mengajar ilmu, muadib, membangun karakter, dan juga murabi. Murabi itu adalah mengayomi dan memimpin, memelihara, sampai jangan ada kader yang tercecer di jalanan, karena semuanya harus diantar menuju visi yang besar itu. Jadi ratapan kalau ada orang yang sudah bergabung itu kemudian menghilang di tengah jalan, itu karena hilangnya aset yang sangat besar. Kalau seorang kader kemudian tidak mencabut diri dari saf perjuangan itu. Mungkin kita sedikit ke kenangan pribadi Ustaz dengan Allahyarham Ustaz Tasrif. Dalam satu dialog atau satu perbincangan mungkin ada nggak disampaikan bahwa cara untuk kemudian kita mengawal kader ini dalam konteks ya tadi supaya tidak ada yang tercecer. Tentu itu sebuah spirit, tapi juga ada praktik-praktiknya, dan boleh jadi mungkin Ustadz pernah diskusi atau dialog berdua bersama beliau. Ada nggak kenangan-kenangan soal itu Ustadz? Kami kan gabung di Makassar ya. Tahun akhir 80, awal 90 itu Allahyarham Ustaz Abdullah Said itu gencar sekali ke Makassar. Yang paling berkesan dari diskusi kami itu bahwa Islam itu bukan sekedar ilmu, tapi Islam itu adalah kenyataan. Dia adalah sebuah peradaban. Jadi makanya bukan sekedar transformasi ilmu, tapi juga adalah transformasi peradaban. Dan peradaban itu akhirnya kita manai manifestasi iman dalam segala aspek kehidupan. Manifestnya iman itu adalah terwujudnya Islam. Nah, itu yang paling berkesan kami sebagai seorang kader HMI ketika itu, yang kajian literasinya luar biasa HMI itu, kemudian menemukan sosok bagaimana membunyikan literasi dalam Islam keseharian. Itu yang paling berkesan itu. Artinya kita melihat sosok apa yang dipikirkan itu nyata di lapangan. Sebagaimana slogan beliau, selamat jumpa di alam
realita bukan di alam cerita. Itu artinya sebuah kantor gerakan yang hanya mengandalkan konsep gerakan, kajian-kajian ilmuwan, tapi kemudian tidak membumi sebagai sebuah peradaban. Itu yang paling bernilai bagi kami ketika itu. Iya, iya. Jadi ada sebuah kesan mendalam di situ, Ustaz ya. Nah, konteksnya kemudian kalau kita melihat perkembangan Hidayatul sampai hari ini, di mana juga persebaran kader menjadi begitu luas, sehingga tidak semua berada di dalam kampus. Apakah kemudian warisan gerakan yang sudah ditata sedemikian rupa oleh Allahyarham ini menjadi satu hal yang paten, atau masih ada kemungkinan untuk kemudian menyesuaikan, mengingat jamaah sekarang semakin luas? Lah, yang di stressing itu doktrin awal 2 ayat dalam Al-Quran itu. Surah Al-A'raf ayat 96 itu. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Itu saya bilang tadi. Ada manhaj, ada kepemimpinan, tapi ada basis teritorial. Amanu wattaqau, tapi kemudian ada ahlun qura. Ya, dia kawasan yang dihuni oleh orang beriman bertakwa. Lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Begitulah Allah akan membuka pintu berkahnya dari langit dan dari bumi. Kemudian dari surah Al-Hajj 40:41, wala yansuranallahu man yansuruhu innallaha laqawiyyun aziz. Alladzina imakkannahum fil ard aqamus shalah wa adauz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi akibatul umur. Artinya Allah akan tetap menolong orang yang menolong agamanya. Tapi ada syaratnya. Alladzina imakkannahum fil ard. Ketika menduduki sebuah kawasan, sebuah negeri, sebuah teritorial, aqamus shalah wa adauz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi akibatul umur. Semua urusan harus ditegakkan sesuai dengan petunjuk yang diturunkan Allah. Kembali kepada Allah seluruh urusan itu. Nah, itu doktrin awal. Karena semua kader ini harus melewati persemaian. Ibarat tanaman harus disemaikan. Nah, ketika mencapai satu kondisi tertentu, itu bisa ekspansif, itu tidak harus kumpul semua di kampus. Bahkan Allahyarham sendiri, bahkan pemimpin umum kita sendiri, pada saatnya nanti kader-kader potensial ini masuk di perumahan, masuk di organisasi yang sejenis, masuk di partai politik dan seterusnya. Karena kum fa'anzir, ketika kita berbicara manhaj sampai kepada surah Al-Mudaththir, kum fa'anzir, di mana semua semua lini gerakan, ya, semua strata sosial itu adalah medan dakwah. Dan Hidayatullah tidak boleh alfa di sana, karena semua ranah-ranah sosial harus mendapatkan pencerahan. Jadi tidak boleh mengurung diri semuanya di kampus. Harus ada ekspansi untuk melakukan transmisi gerakan Hidayatullah. Dahsyat. Jadi seperti Madinah gitu, Ustaz ya. Ketika Madinah sudah selesai, ya harus ekspansi para sahabat. Wah, luar biasa. Jadi peluangnya sebenarnya sama, Ustaz ya. Peluangnya sama, baik yang di dalam maupun di luar. Justru ekspansi ini yang hari ini harus dikembangkan. Dalam kaitan dengan ekspansi sendiri, kalau pencerahan dari Allahyarham sempat ada, Ustaz, atau bagaimana? Ya, ekspansi bagi Allahyarham itu pertama, siapapun yang ingin mendapatkan sebuah kenikmatan itu disebut dengan melewati proses penugasan. Penugasan. Tapi penugasan ini bukan pengiriman. Ada saja penugasan di internal sebuah struktur yang tidak ekspansi teritorial, tapi yang lebih banyak ketika itu adalah ekspansi teritorial. Dikirim ke Papua, ke Sumatera, ke Nusa Tenggara, ke Sulawesi, dan ke Surabaya dan seluruh Indonesia. Itu ekspansi teritorial dalam rangka untuk memberi peluang kepada masing-masing kader untuk menemukan jati dirinya sebagai seorang pemimpin-pemimpin lokal pada saat itu. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, ekspansinya ada yang diarahkan untuk potensi-potensi sebagai seorang pengusaha. Sebagai seorang politisi waktu itu disilakan. Sebagai seorang birokrat disilakan. Itu tidak membatasi. Artinya sejak awal itu Allahyarham sudah memberi signal bahwa Hidayatullah tidak polakan gerakannya tertutup dalam satu kampus.
Tapi itu adalah tahap awal untuk membangun sebuah proses kaderisasi. Tapi setelah itu mereka disiapkan dan dipersilakan untuk mencari jalur-jalur pengembangan pribadi yang sesuai dengan potensinya. Oke, luar biasa. Itu. Berarti itu 50 tahun yang lalu saja, dan cukup banyak nilai-nilai dan warisan yang bisa kita jadikan sebagai guidance guidance di dalam melangkah 50 tahun kedua. Nah, sekarang kita masuk ke 50 tahun kedua, ke depan. Nah, dari semua konsep yang kemudian telah diwariskan, bahkan dijawantahkan oleh Allahyarham Ustadz Abdullah Said itu, dalam konteks kemurabian yang lebih awal, itu akan diarahkan kemana, Ustadz? Sebagai sebuah fokus, dan kemudian ada goal tertentu misalnya, dari sisi transformasi kemurabian. Karena memang ini yang tampaknya tidak mudah ini, karena manusia gitu, membangun manusia. Nah, ini bagaimana, Ustadz, agenda ke depan Hidayatullah ini? Ya, awal Hidayatullah ini mengenal dua prinsip gerakan. Ada manhaj kepemimpinan, kemudian ada pilar ketiga namanya kampus. Nah, 50 tahun kedua Hidayatullah dan dimulai periode kemarin, itu kita kembangkan menjadi sebuah jati diri. Jadi tidak lagi sekedar manhaj dan imamah, tapi kita ada namanya manhaj, ada Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada Al-Harakah Al-Jihadiyah Islamiyah, ada imamah jamaah, ada Jama'atul Minal Muslimin Wasatiyah. Itulah jati diri Hidayatullah. Nah, untuk menggrid kader ini sampai memiliki jati diri yang tangguh sesuai dengan jati diri Hidayatullah, syarat mutlaknya harus ada murabi. Karena murabi inilah yang kita sebut tadi, bukan sekedar mengajarkan ilmu, bukan sekedar membangun karakter, tapi dia juga adalah guidance tadi itu. Dia adalah pemimpin, dia adalah uswa, dia juga adalah pengayom daripada kader-kader yang akan diantar untuk mengambil peran di Hidayatullah ini. Nah, sekarang sudah lahir satu dewan di Hidayatullah, namanya Dewan Murabi. Luar biasa. Ada pusat, ada wilayah, dalam rangka untuk manajemen operasional daripada murabi itu. Dia bertugas dua hal, ideologisasi dan membangun kultur kehidayatullahan. Nah, ada sedikit yang bersifat operasional karena dia ada di pusat dan juga di wilayah. Tapi sesungguhnya tugas intinya adalah menjadi melakukan ideologisasi dan penguatan kultur yang disebut dengan GNH, Gerakan Nawafil Hidayatullah. Ke depan 50 tahun, kalau jati diri ini betul-betul dipahami, kemudian GNH betul-betul membumi di seluruh kader, insya Allah itu kita akan melihat percepatan baik secara struktural, penguatannya struktural, maupun ekspansinya secara teritorial. Insya Allah bisa kita capai untuk 100 tahun ke depan. Luar biasa. Jadi basicnya sudah diformulasikan dalam bentuk baru. Ada Dewan Murabi yang ada di pusat, ada di wilayah. Nah, berdasarkan pada fakta dan realita kekinian, di mana misalnya kaitan dengan katakanlah arus misalnya materialisme, hedonisme, termasuk di dalamnya juga ada digital yang hari ini banyak orang kadang sulit fokus. Sulit fokus. Nah, sejauh ini apakah kemudian konsep yang telah diformulasikan ini juga mampu, artinya dipersiapkan juga supaya punya daya tahan di dalam menghadapi godaan-godaan materialisme yang mana memang hampir banyak orang hari ini mudah sekali terseret arus itu. Murabi di Hidayatullah ini dia adalah bisa dikatakan wakil pemimpin secara kultural. Karena pemimpin umum atau ketua umum atau ketua murabi dan seterusnya tidaklah bisa secara face to face berhubungan dengan kader seluruh Indonesia, maka melalui perwakilan murabi. Nah, murabi ini adalah dia sistem gerakan unit kepemimpinan terkecil misalnya di Hidayatullah itu, karena dia adalah satu murabi misalnya punya mutarabi misalnya 10 orang. Bukan sekedar bagaimana memahami manhaj atau jati diri, bukan sekedar memiliki karakter,
bukan sekedar terpimpin secara umum, tapi di situ bagaimana peningkatan maishahnya, ya bagaimana kesehariannya, bagaimana betul-betul orientasi hidupnya sesuai dengan visi itu tergantung murabinya. Maka 50 tahun ke depan Hidayatullah ini bisa dikatakan itu terpulang kepada murabi, karena murabinya adalah itu tadi ilmunya di sana, kulturnya di sana, kepemimpinannya untuk hal-hal yang bersifat kultural di sana. Nah, menurut saya inilah pekerjaan terberat hari ini, bagaimana mencetak murabi. Betul. Karena ini murabi bukan sekedar guru biasa, bukan sekedar dai biasa, tapi guru, dai, dan juga dia bisa memimpin dan bisa mengorientasikan mutarabinya sampai kepada visi itu. Ini menurut saya yang paling berat. Nah, kalau eksis ini insya Allah perjuangan itu akan mudah kita arahkan ke depan. Betul. Sesuatu yang berat, tapi kalau disiapkan lebih awal insya Allah ya. Insya Allah. Jadi betapa berat tugas-tugas dan fungsi murabi di Hidayatullah ke depan. Nah, terakhir Ustaz, apa yang akan atau seharusnya dilakukan oleh segenap kader Hidayatullah pada 50 tahun yang akan datang, mengingat kita berada di ruang yang hari ini dinamikanya sangat cepat dengan beragam situasi dan kondisi yang tidak terduga gitu kan. Sementara apa yang kemudian menjadi satu pegangan itu tidak serta-merta memberikan satu petunjuk bahwa begini caranya atau begini jalan keluarnya. Nah, ini penting untuk membangun satu mindset, mentalitas, dan juga katakan tadi ketangguhan ya seorang kader di dalam menjawab tantangan. Silakan Ustaz. 3 hal yang harus sekali lagi terintegrasi ya untuk bisa bertahan di tengah dinamika dan tantangan yang sungguh berat ini. Yang pertama adalah memelihara kader ini segi manhajinya, ya manhajinya, ya. Yang kedua mengarahkan kader ini dalam satu garis komando yang real. Kemudian yang ketiga, jangan lupa bahwa ke depan ini satu hal yang juga turut menentukan adalah kompetensi. Jadi harus Hidayatullah ini mampu meningkatkan kualitas kadernya dari segi kompetensi keilmuan dan skill. Yang bisa lanjut studi silakan, yang bisa menghafal Quran silakan, yang bisa jadi entrepreneur silakan, yang bisa jadi apa saja silakan, yang dibutuhkan lembaga ke depan. Karena ya manhaj itu adalah basic gerakan, ya basis gerakannya. Kepemimpinan adalah sistemnya. Tapi kalau orangnya tidak berkualitas, ya akhirnya tidak bisa melakukan kompetisi ya di tengah dinamika peradaban. Ya, peradaban yang sama sekali ini peradaban yang tentu saja tidak selamanya sejalan dengan Islam itu. Nah, di sini saya bersyukur ada Hidayatullah Institute. Nah, ini harus berkolaborasi dengan kemampuan Hidayatullah mencetak murabi dan kemampuan Hidayatullah mencetak pemimpin dan kader-kader yang bisa mengambil peran dan dari tugas-tugas kelembagaan yang sangat berat ke depan. Nah, insya Allah kalau transformasi manhajnya kuat, kemudian sistem kepemimpinannya juga kuat, dan kemurabiannya jalan, dan didukung dengan Hidayatullah Institute dan gerakan-gerakan lainnya, itu saya pikir sebuah sistem yang sangat ada bayangan ke depan bahwa Hidayatullah akan meraih sesuatu yang diimpikan oleh para pendirinya. Sesuai tema Milad Hidayatullah 50 tahun ya, bersama umat membangun bangsa bermartabat. Bermartabat ya. Masya Allah. Ya karena kita luar biasa ya. Kalau kita kaji juga Indonesia ini, itu kan memang sejalan dengan visi. Karena Indonesia bermartabat itu adalah Indonesia yang berperadaban. Sebagaimana cita-cita pendiri bangsa ini juga dengan Pancasila itu ya kemanusiaan yang adil dan beradab. Memang telah ditanamkan dan diciptakan bahwa Indonesia sebenarnya adalah manusianya adalah adil dan berperadaban. Dan kita mengenai peradaban itu adalah peradaban religius. Dan religius ini di dalamnya adalah peradaban Islam. Masya Allah, luar biasa. Jadi visi membangun Indonesia yang berperadaban merupakan satu hal yang dibutuhkan oleh bangsa kita, oleh rakyat kita, bahkan menjadi impian para pendiri bangsa dan juga pendiri lembaga kita ini. Terima kasih banyak Ustaz Tasrif atas waktu dan sharingnya. Pemirsa BMH TV, kita dapat ketahui bahwa sebuah gerakan itu selain harus memahami apa yang menjadi landasan berupa manhaj,
juga di dalamnya adalah proses transformasi yang hari ini telah diformulasikan oleh Hidayatullah untuk menjawab 50 tahun yang akan datang dengan yang namanya Dewan Murabbi. Dan kita ketahui bersama bahwa tugas terberat di dalam membangun peradaban, membangun Indonesia yang bermartabat, itu bukan pada infrastruktur sekalipun itu diperlukan, tetapi kepada sumber daya manusia. Maka tadi Murabbi memiliki tanggung jawab yang berat, yang besar, dan tentu saja ini telah disiapkan dengan formulasi barunya oleh Dewan Murabbi Pusat Hidayatullah, dan ini jika berjalan dengan baik, kata beliau tadi, ini akan menjadikan Hidayatullah dapat melahirkan atau memiliki stok pemimpin yang ke depan dapat memberikan satu pencerahan, bahkan jalan keluar dari krisis yang kita hadapi hari ini. Insya Allah Hidayatullah 50 tahun kedua atau ke depan akan semakin memberikan kontribusinya, dengan catatan tadi apa yang telah digarisbawahi oleh Dr. Ustadz Tasrif Amin MPD tadi, betul-betul dapat berjalan di seluruh elemen yang ada di jamaah Hidayatullah. Dan tentu saja ini tidak bisa berdiri sendiri, tetapi juga membutuhkan keterlibatan semua pihak, karena pada dasarnya seluruh kaum muslimin adalah satu tubuh. Satu kuat, maka yang lain juga akan kuat. Selamat Milad Hidayatullah 50 tahun. Selamat kepada para kader dan jamaah untuk terus menempa diri, menjadikan 50 tahun yang akan datang gemilang sebagaimana cita-cita para pendiri dan dambaan umat seluruh Indonesia. Kita berjumpa pada bincang mulia yang akan datang. Tetap dukung channel yang cerdas menggerakkan ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.